Berabad lamanya, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Menduduki posisi kedua sebagai pemilik cadangan timah, sekaligus produsen timah terbesar di dunia. Di tengah tantangan global dan peranan penting menyokong kebutuhan timah dunia, akankah industri timah Indonesia tetap berjaya? Pada tahun 2019, Indonesia telah mendapatkan predikat investment grade dari lembaga rating global seperti Moody's, S&P Global, dan JCR. Ranking Indonesia dalam World Bank Survey Ease of Doing Business tahun 2020 juga makin baik. Ranking 73 dari 190 negara. Ranking Indonesia dalam Global Competitiveness Index juga mengalami kemajuan. Ranking 50 dari 141 negara. Di sisi lain, Indonesia adalah pemilik 17 cadangan persen logam timah dunia dengan cadangan sebesar 800.000 ton, di bawah Cina yang memiliki 23% cadangan dunia, mengungguli Brazil dan Australia yang ada di peringkat ketiga dan keempat dunia. Mempertegas peran penting Indonesia dalam penyediaan bahan baku timah di dunia. Sebanyak 91% cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Sisanya ada di Kepulauan Riau, Provinsi Riau, serta Kalimantan Barat. Dengan total sumber daya timah sebesar 2,88 juta ton, potensi bahan baku timah di Indonesia masih dapat dikembangkan. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi produsen timah terbesar kedua di dunia, mengungguli Malaysia dan Peru dengan produksi di tahun 2019 sebesar 353.554 ton logam. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, timah Indonesia turut menyokong kebutuhan timah di dunia. Industri timah terus berkembang. Guna mengelola potensi timah di dalam negeri, terdapat 537 IUP yang berperan aktif, terbagi atas 3 IUP eksplorasi dan 534 IUP operasi produksi. Masih banyak lagi jumlah cadangan yang dapat dikelola. Di luar itu, masih ada 512 IUP timah lain yang berpotensi untuk dikembangkan. Di sektor ini memang kalau ingin mengoptimalkan jalannya adalah hilirisasi. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan-bahan mentah ini ya menjadi produk-produk lanjutan yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, ini yang harus kita harus kita lakukan. Nah, yang ada sekarang adalah kita harus meresponsnya itu dengan industri-industri hilirnya. Industri hilirnya yang harus kita tumbuh kembangkan untuk menampung ini. Ya, dalam undang-undang Minerba yang baru sudah disyaratkan, diharuskan bahwa harus ada program hilirisasi. Ya, dan inilah kita harapkan akan bisa menjadi andalan kita ke depan untuk kontribusi kepada penerimaan negara. Dari sisi keekonomian industri, total net cash cost timah Indonesia sebesar $14.765 per ton, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara lain yang rata-rata di atas $15.000 per ton. Sementara dari segi ekspor, posisi Indonesia cukup terjamin. Singapura, India, Jepang, Korea, hingga Amerika, kebutuhan timahnya bergantung pada ekspor Indonesia. Indonesia pun menempati posisi eksportir timah terbesar di dunia, yaitu sebesar 34% dari total ekspor global. Ketersediaan sumber daya dan cadangan timah Indonesia didukung ketersediaan 23.202 lulusan teknik pertambangan, geofisika, geologi, metalurgi, material, dan kimia yang siap kerja pada industri ini. Hadirnya industri nikel dan smelter akan meningkatkan kesempatan kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia tersebut. Aspek lingkungan juga diawasi ketat, mulai dari izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, ataupun reklamasi dan pasca tambang,
regulasi diatur agar tambang dapat beriringan dengan harmoni alam. Keselamatan pertambangan pun menjadi prioritas utama. Norma, standar, prosedur, hingga pengelolaan keselamatan diatur sedemikian rupa, menciptakan zero accident dalam industri tambang. Sumbangan timah untuk Indonesia. Total investasi yang digulirkan di industri timah Indonesia sepanjang tahun 2019 sebesar 191,85 miliar rupiah. Komoditas timah pada 2019 telah menyumbang PNBP sebesar 608,87 miliar rupiah dan pajak sebesar 297,59 miliar rupiah. Selain itu terjadi peningkatan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 sebesar 33,31 miliar rupiah. Di Provinsi Kalimantan Barat, dengan jumlah cadangan sebesar 1 juta ton biji timah, masih terdapat satu wilayah greenfield yang terbuka untuk dapat dikelola. Sementara di Pulau Sumatera, yang memiliki jumlah cadangan sebesar 2,2 miliar ton biji timah, terdapat 57 titik wilayah greenfield yang berpotensi sebagai peluang investasi. Produk olahan timah akan selalu dibutuhkan oleh berbagai industri, seperti elektronik, otomotif, juga food and beverage. Sementara di Indonesia, saat ini pembuatan produk yang sudah berjalan baik adalah tin plating untuk industri food and beverage. Timah sebagai bahan baku produk kebutuhan industri lain masih terbuka sebagai kesempatan berinvestasi, salah satunya industri tin pipe. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan dalam mendukung berkembangnya industri timah di Indonesia. Pertama, kemudahan investasi. Terdiri dari penyederhanaan proses perizinan melalui Online Single Submission atau OSS, sistem pengelolaan mineral dan batu bara secara online, yaitu Minerba One Map Indonesia atau MOMI, Minerba One Data Indonesia atau MODI, Minerba Online Monitoring System atau MOMS, dan IPNBP Minerba. Kedua, kemudahan fiskal yang terdiri dari fasilitas bea impor, tax allowance, tax holiday, hingga insentif daerah. Selanjutnya, kemudahan akses dan infrastruktur di Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan industri Sadai yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan, terdapat 3 bandara, 2 pelabuhan, dan Transbangka yang mempermudah akses, dan Transbangka yang mempermudah akses serta dukungan pembangkit listrik biomasa sebesar 12,5 MW. Melihat potensi timah yang begitu besar, baik secara jumlah cadangan dan sumber daya, persaingan harga, perkembangan industri hilir, pasar ekspor, hingga kemudahan investasi yang diberikan, peluang investasi timah di Indonesia begitu menjanjikan. Menanti peran serta Anda untuk menjadi bagian dari keberhasilan industri timah Indonesia.